Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, eh, seringkali muncul pertanyaan, apa sih bedanya ya dan kapan kita akan menggunakan desain penelitian eksperimen yang murni, yang kuasi maupun yang pra eksperimen. Ya, kali ini kita coba bahas satu-satu untuk memahami duduk masalahnya. Ya, penelitian eksperimen sebenarnya itu memiliki ciri utama pada empat. Pertama, ada hipotesis yang diuji. Ya, biasanya berkaitan dengan pengaruh variabel intervensi tertentu terhadap suatu perilaku tertentu. Ya. Apakah intervensi itu efektif dalam meningkatkan atau mengurangi suatu perilaku tertentu pada sekelompok subjek? Itulah penelitiannya dan kemudian dihipotesiskan. Lalu ada kontrol, ya biasanya ada kontrol ketat terhadap satu. Untuk melihat pengaruh itu kita kontrol, ada kontrol dengan kelompok, ada kontrol juga variabel-variabel yang berpengaruh di dalamnya. Lalu ada pemilihan-pemilihan terhadap subjek secara random. Ya, lalu ada perlakuan. Perlakuan itu dalam bentuk intervensi yang kita akan lakukan pada kelompok uji coba. Ini karakteristik utama, tapi tidak semua desain eksperimen itu bisa memenuhi keempat karakteristik ini. Coba kita lihat satu-satu ya. Dikelompokkan pada tiga macam. Ada pra eksperimen, ya pra itu artinya sebetulnya belum eksperimen, tapi sudah menggunakan ciri-ciri penelitian eksperimen. Ada kuasi. Kuasi itu seolah-olah tampak menggunakan format eksperimen, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya. Kemudian ada true eksperimen. Kita coba lihat dulu ya, satu-satu, di mana letak perbedaannya dari sisi desain, format pelaksanaan. Ya, kalau pra eksperimen, yang pertama yang sangat umum digunakan mahasiswa itu yaitu pretest, post-test, one group, satu kelompok saja. Lalu satu kelompok ini diberikan pretest sebagai data awal, lalu dilakukan perlakuan intervensi sesuai dengan yang ingin diketahui pengaruhnya oleh peneliti. Lalu ada post test, setelah perlakuan diuji, lalu dibandingkan apakah meningkat atau menurun. Ya, nah, persoalannya kemudian dari sisi ciri tadi adalah apakah perubahan, jika terjadi perubahan dari pretest ke post test, ya, apakah itu betul-betul dipengaruhi oleh intervensi yang kita lakukan di exit, ya, atau ada faktor lain yang terjadi dialami subjek-subjek penelitian itu di saat pelaksanaan penelitian tapi di luar ruang eksperimen, ya, karena individu kan masih hidup di luar jam-jam intervensi. Nah, itu problem terbesar dari penggunaan model ini, ya. Itulah sebabnya masih dianggap pra eksperimen karena ada eksperimennya, tapi sebetulnya kontrol terhadap variabel itu masih sangat rendah, ya. Ada beberapa variabel lain misalnya bisa kita coba lihat yang mungkin berpengaruh, tapi tidak diketahui, tidak dieliminasi, tidak dikontrol dalam pra eksperimen tadi. Antara lain perubahan akibat kematangan, jadi individu pasti memiliki proses kematangannya dari hari ke hari akan berkembang. Kalau bukan itu mungkin juga efek layana. Ya, anak-anak apalagi di sekolah misalnya, selain eksperimen kita, dia akan mengikuti juga proses pendidikan. Selain itu, ya dia akan membaca, mungkin dididik orang tuanya yang boleh jadi bagian-bagian itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas perilakunya pada objek yang kita teliti. Misalnya kepercayaan diri. Kita menggunakan metode tertentu, ya. Nah, tapi kemudian kepercayaan diri boleh jadi justru meningkat bukan karena perlakuan kita,
Tapi karena intervensi lain, ya siapa tahu kelompok-kelompok eksperimen itu atau ada 2-3 yang kemudian memberi pengaruh signifikan terhadap perubahannya karena mengikuti pelatihan atau macam-macam. Ini udah bisa dikontrol ya. Kemudian bias pengulangan. Ya, ada pretest, ada post-test. Sangat biasa kalau orang memiliki perubahan karena 2 kali dites dari instrumen yang sama. Jangan-jangan sebetulnya peningkatannya hanya karena itu. Yang ketiga, 4, ya, histori pengalaman individu. Ya, siapa tahu individu yang kita teliti memang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu terkait dengan intervensi ini, sehingga begitu kita mengintervensi sebetulnya dia hanya memunculkan memorinya kembali, sehingga itulah yang mengubah dia. Nah, ini kemungkinan ya. Jadi makanya pra-eksperimen itu kita dudukkan dulu sebagai pra. Kenapa? Karena beberapa variabel ini tidak terkontrol. Ya. Nah, kemudian karena kontrol tadi itu tidak ada, maka ada desain yang masih dalam pra-eksperimen. Cuma dalam desain ini ada kelompok kontrol, tapi tidak ada pretestnya. Jadi yang langsung dibandingkan post-test. Ya. Masalahnya kemudian, apakah kondisi awalnya sama? Jangan-jangan memang dari awal eksperimennya memang lebih baik ya dari proses eksperimen, sehingga ketika kita bandingkan di akhir ya jangan-jangan memang itu sebetulnya memang dari awal itu sudah berubah ya. Jadi ini juga memiliki kelemahan-kelemahan karena data ya. Nah, memang inilah karakteristik pra-eksperimen, hanya fokus pada pengukuran pasca intervensi saja ya, mengabaikan variabel selain intervensi. Ada kontrol tapi kemudian mengabaikan kondisi awal. Ya, tidak ada randomisasi, tidak ada matching pada pemilihan subjek kontrol dengan eksperimen. Nah, inilah pra-eksperimen itu sendiri. Nah, lalu kemudian ada kuasi mencoba memperbaiki. Ya. Nanti kita lihat kenapa masih disebut kuasi. Ini ada eksperimennya, ada kontrolnya, ada pretest, ada post-test. Ini jauh lebih baik daripada yang tadi ya, pra-eksperimen. Kenapa? Karena kondisi awalnya diketahui, kondisi akhir diketahui, lalu ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Apa masalahnya kalau begini? Dari sisi penelitian eksperimen, khususnya dalam menjamin validitas internalnya adalah jangan-jangan antara kelompok kontrol dan eksperimen tidak paralel. Karena kan nanti ada kelompok eksperimen kita ambil kelas 1A, lalu kemudian kelompok kontrolnya kelas 1B. Memang ada pretest yang akan kita perhitungkan berapapun kondisinya, tapi jangan-jangan sebetulnya masalahnya adalah kelas 1 itu kelompok-kelompok yang lebih cepat belajarnya atau historinya. Ada histori dari kelompok itu yang masuk kelompok eksperimen yang memudahkan dia menyerap perlakuan ketimbang di kelompok kontrol. Nah, ini kelemahan dari pra-eksperimen ini, pretest, post-test, non-equivalent grup seperti ini. Ya, tapi apakah ini salah? Belum tentu. Nanti akan kita lihat kapan kita bisa menggunakan yang ini. Nah, kemudian untuk yang murni, ini memang semu ya. Jadi dalam eksperimen semu, ciri utamanya itu hanya fokus pada manipulasi variabel bebas. Intervensi saja, pokoknya intervensi dilihat dan tidak lagi melihat efek-efek pada orang, ya subjek-subjek yang masuk dalam kelompok intervensi dalam kontrol. Itulah tidak ada pemilihan secara acak, tidak ada matching, ya itulah hanya itu. Jadi kalau tidak ada ini mungkin saja kita sebetulnya sudah kalau kita bisa mengatasi ini, mungkin saja kita sudah masuk pada eksperimen murni. Nah, kita lihat 2 contoh dalam eksperimen murni. Ya, jadi di sini sudah ada kegiatan sebelum pengelompokan, yaitu disebut randomize. Ya, di sini randomize itu individu, subjek-subjek kelompok eksperimen dan kontrol dipilih secara random. Jadi setiap subjek itu nanti di random, belum ditentukan dari awal siapa kelompok kontrol, siapa eksperimen, populasinya sekian. Akan dibagi 2. Bagi 2-nya itu dilakukan secara random.
Ya, jadi undi, kontrol, diundi lagi, eksperimen, diundi lagi, kontrol, diundi lagi, eksperimen. Itu namanya random. Ya, jadi ini tadi sudah mengatasi kemungkinan kita hanya mengelompokkan kondisi awal yang sama, sehingga individu sekarang itu sudah kita upayakan bisa masuk kontrol, bisa masuk eksperimen. Ya, itu. Yang berikutnya lebih kuat adalah tambahkan lagi matching. Ya, jadi sebelum dilakukan randomisasi, semua individu dalam populasi apa yang menjadi sasaran itu di matching dulu, ya di matching, disamakan yang banyak historinya, dipertimbangkan. Jadi misalnya jenis kelamin, ya, kita mengatakan kepercayaan diri itu juga dipengaruhi jenis kelamin. Nah, kita harus membuat random, dikelompokkan dulu siapa laki-laki, siapa perempuan. Nah, kemudian pada kelompok laki-laki nanti kita random siapa dari laki-laki menjadi kelompok eksperimen, siapa menjadi kelompok kontrol. Begitu juga perempuan, siapa kelompok eksperimen, siapa kelompok kontrol. Itu namanya randomis, apa itu matching. Jadi di matching baru kemudian dirandomisasi. Nah, ini contoh-contoh ya dilakukan eksperimen itu untuk bisa memastikan bahwa variabel-variabel itu betul-betul dikontrol. Jadi bisa kita lihat, saudara ya, perbedaan utamanya dari sisi desain antara eksperimen adalah adanya randomisasi atau matching. Ya, kalau ada ini maka sudah masuk eksperimen minimal randomisasi. Kalau ada randomisasi hanya menentukan kelompok eksperimen, kelompok kontrol tanpa randomisasi maka kita hanya menggunakan kuasi eksperimen. Lalu kemudian kapan kita memilih eksperimen? Murni, kuasi, dan pre. Ya, jadi maksudnya itu tiga ya, memilih eksperimen yang dengan desain murni, desain kuasi atau semua, dan kapan pra. Ada kondisi memang tidak memungkinkan kita melakukan eksperimen murni. Pertama, jika memungkinkan, kita bisa membuat randomisasi, kita melakukan matching, kita ada bisa kelompok kontrol dan kelompok kita dimungkinkan randomisasi, kita gunakan eksperimen. Kalau ini tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan eksperimen. Jadi misalnya tidak bisa randomisasi. Contohnya misalnya kita ingin menguji efektivitas pembelajaran X ya terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dalam kelas itu kan kita tidak bisa pecah-pecah. Ya, misalnya kelas 1A, kelas 1B dikelompokkan lalu nanti secara kontrol ya itu akan mempengaruhi intervensi kita. Kenapa? Karena dia mengubah kalender sekolah. Ya, dia mengubah kalender sekolah. Sama juga di BK untuk layanan klasikal, ketika intervensi kita layanan klasikal, ya kelasnya ya kita hanya bisa menunjuk kelas A sebagai eksperimen, kelas B. Minimal paralel kelas saja. Paling tinggi itu yang bisa kita buat. Nah, ini kita bisa menggunakan eksperimen. Tapi kalau misalnya untuk konseling kelompok, individunya kan bisa di-match ya, bisa dari kelompok mana saja. Dikelompokkan dan hanya individu tertentu, 8 misalnya, untuk konseling kelompok itu ya kita bisa matching. Kalau ada 16 orang kita temukan, kita bisa random siapa yang akan masuk kelompok kontrol, siapa yang akan masuk kelompok eksperimen, dilakukan secara random, maka itu sudah bisa menggunakan eksperimen murni ya. Nah, cuma kalau yang klasikal ini tidak memungkinkan, kita hanya sampai kepada eksperimen semu. Tapi kalau subjeknya sangat terbatas, ya nggak ada lagi. Memang subjek yang kita mau teliti untuk kasus-kasus yang kita intervensi hanya katakanlah 10 orang saja yang memenuhi syarat untuk intervensi kita, mau kelompok kontrol tidak memungkinkan, ya, ya oke lah itu saja. Kita gunakan pretest, post-test. Dalam satu sekolah hanya satu kelas saja yang tersedia. Nggak ada kelompok pembanding di sekolah itu. Kalau kita ambil sekolah lain, jangan-jangan terlalu jauh perbandingannya. Misalnya ya, kita hanya menurut satu intervensi di kelas di kelas 12 terkait dengan layanan informasi perguruan tinggi misalnya, teknik tertentu. Cuma satu kelas tersedia. Ya,
Ya mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan desain prates dengan berbagai kelemahannya. Lalu bagaimana cara menutupi kelemahan-kelemahan dari one group ini? Ya, kita perlu melakukan pengamatan, pencermatan terhadap proses intervensi sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita laporkan intervensi. Seperti itu ya, seperti itu. Walaupun juga kalau ingin lebih kuat sebetulnya kita bisa menggunakan model-model di atasnya misalnya menjadi eksperimen semu misalnya, tapi dengan menggunakan time series. Jadi sebelum perlakuan beberapa kali diukur, lalu perlakuan dan setelah perlakuan beberapa kali diukur. Nah, itu sudah akan masuk pada eksperimen semu. Cuma ada kondisi juga tidak memungkinkan kita mengukur berkali-kali ya individu karena itu khawatir itu efek dari tes and retest itu yang berpengaruh. Kecuali misalnya perilaku observasional itu bisa ya perilaku diamati dan bukan mengerjakan tugas. Nah seperti itulah saya kira teman-teman para mahasiswa perbedaan esensial dari eksperimen murni, eksperimen semu dan eksperimen pra-eksperimen dan pertimbangan-pertimbangan penting untuk memilih. Jadi bukan seenaknya kita milih, tapi memang ada kondisi. Itulah sebabnya ketika ditanya mahasiswa yang kenapa milih one group saja, kenapa milih semu? Ya sebutkan saja kondisi-kondisi itu. Ini tidak memungkinkan melakukan randomisis karena ini. Ya ini saya harus satu kelompok saja karena sulit mendapatkan kelompok pembanding. Ya seperti itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.